baina saddaini. Tatkala Dzulkarnain sampai di antara dua buah gunung yang tinggi. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Sampai di tempat tersebut dia mendapati satu kaum yang hampir-hampir tidak bisa paham pembicaraan. Bisa jadi kata para ulama bahasanya beda dengan bahasa Dzulkarnain. Terus bagaimana Dzulkarnain bicara dengan mereka? Bisa jadi Allah mengilhamkan ilmu kepada Dzulkarnain mengerti bahasa mereka, atau Dzulkarnain punya penerjemah yang menerjemahkan antara Dzulkarnain dengan mereka. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dzulkarnain raja besar, punya anak buah yang banyak dan punya kekuasaan yang sangat luas, bisa jadi ada penerjemah atau Allah menjadikan ilmu bagi Dzulkarnain untuk bisa bercakap-cakap, ya, berbincang-bincang dengan mereka. Ternyata kaum ini yang tinggal di antara dua gunung yang tinggi ini mengeluh kepada raja mereka. Qalu ya Dzulkarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Kata mereka, wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, ini dua kabilah. Kabilah Ya'juj, kabilah apa? Ma'juj. Mereka mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini. Mufsidun di sini takbirnya dengan isim fa'il, bisa artinya mereka sedang melakukan kerusakan atau mereka bakalan melakukan kerusakan, mereka bakalan membasmi kami. Mereka minta tolong sama Dzulkarnain. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maukah engkau membuatkan bagi kami, ya, dinding yang menghalangi kami dengan mereka, dan kami akan berikan kepada engkau upah? Ini pekerjaan berat. Mereka tawarkan pemberian kepada Raja Dzulkarnain. Ya. Bagaimana bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj? Di manakah tempat ini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada yang tahu siapa ini. Kemudian yang penting pernah terjadi suatu negeri. Maka mereka tawarkan, wahai Dzulkarnain, kami akan berikan kau upah kalau kau bisa menghalangi kami dari mereka. Maka kata Dzulkarnain, qala ma makanni fihi rabbi khairun. Kata Dzulkarnain, apa yang Allah beri kekuasaan kepadaku lebih baik, ya. Fa'inuni biquwwah. Aku tidak butuh dengan pemberian kalian. Tapi tolonglah aku dengan kekuatan. Sungguh-sungguh kalian menolongku. Aja'al bainakum wa bainahum radma. Maka aku akan buatkan dinding antara kalian dengan mereka. Akhirnya mereka setuju. Mereka ingin bantu Dzulkarnain. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah bagiku potongan-potongan besi. Ini potongan besi tentu sangat banyak. Ada gunung dua tinggi, bagaimana mau nutupi misalnya dua tinggi di gunung? Harus diisi besi banyak ini untuk menutupi gunung tersebut. Gak gampang. Kalau proyek itu datang zaman sekarang pun susah. Dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan alat berat, belum tentu bisa melaksanakan proyek ini. Suruh tutup dua gunung dengan gunung yang sangat tinggi, kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku lempengan-lempengan besi. Makanya sebagian mengatakan ini daerah Georgia atau daerah apa, karena di situ daerah banyak tambang besi. Ini pernyataan orang-orang sekarang yang mereka-reka di mana daerah ini. Intinya akhirnya mereka datangkan lempengan besi yang sangat banyak, entah berapa ton, entah berapa ribu ton, yang bisa menutupi dua gunung. Bayangkan, dikumpulkan banyak. Kemudian kata Dzulkarnain, hatta idza sawa baina sadafaini. Kalau ternyata sudah rata di antara dua puncak gunung, bukan besi banyak. Qalan fukhu, maka panaskan api tersebut, panaskan besi tersebut, dibakar besi tersebut. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bakar besi yang banyak seperti itu? Apinya dari mana? Gasnya dari mana? Jadi Dzulkarnain punya teknologi yang kita tidak tahu seperti apa. Maka disusunlah besi yang begitu banyak, kemudian unfukhu, nyalakan api. Hatta idza ja'alahu naran, sampai kalau besi tersebut sudah terbakar dan mulai nyala api sendiri, saking panasnya besi tersebut, dia juga mengeluarkan api saking panasnya, dan entah melebur entah apa, ya, sudah panas sekali. Hatta idza ja'alahu naran, sampai besi tersebut menjadi api. Jadi apinya semua dari atas sampai bawah semua sudah menjadi api. Qala atuni ufrik alaihi qitra. Kata Dzulkarnain, datangkanlah kepadaku qitar. Ada yang mengatakan qitar adalah tembaga, nuhas yang lebur, yang sudah menjadi cairan saking panasnya. Kemudian aku akan tuangkan di atas besi tersebut. Bingung juga gimana cara nuanginnya. Apinya mendekat saja sudah hangus.
Gimana cara nuanginya? Wallahu alam bishawab. Tapi ini teknologinya Zulkarnain. Kata dia, kalau sudah jadi api besinya, datangkanlah aku cairan tembaga yang sangat panas. Untuk aku tuangkan di atas gunung besi tersebut. Gimana caranya? Manasin tembaga gimana caranya? Nuangin di atas. Gimana? Oh, panas. Lempar dari jauh nggak bisa, harus dituangkan dengan teratur dan rapi. Sebagian orang mengatakan berarti ilmu tentang metalurgi, tentang metal, permetalan sudah ada sejak zaman dahulu. Bahwasanya kalau besi dicampur dengan tembaga menjadi besi yang sangat kuat. Alam kitar di sini maksudnya apa? Tembaga atau apa yang lain yang jelas. Di situ Zulkarnain menggabungkan antara dua logam. Logam besi dengan logam satunya yang menimbulkan satu logam yang baru mengalami reaksi dengan panas yang tinggi, mengalami reaksi menjadi satu logam yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba." Maka akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ingin keluar dari gunung tersebut, mereka tidak mampu. Kata Allah, "Famastata'u ayyadharu," mereka tidak mampu memanjatnya. Entah gimana, karena saking tingginya atau bentuknya membelok atau bagaimana, mereka tidak mampu untuk memanjat dinding besi tersebut untuk keluar, mereka enggak mampu. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk membolonginya, entah berapa tebal dinding tersebut. Dua-duanya mereka tidak mampu. Kata para ulama, di awal ayat kata Allah, "Famasta'u ayyadharuhu," mereka tidak mampu untuk menaikinya. Wa mastata'u, ada huruf tambahan huruf ta yang menunjukkan ziyadatul fi'il, artinya lebih sulit membolonginya daripada menaikinya. Dua-dua mereka tidak mampu. Wa mastata'u lahu naqaba. Setelah itu Allah berfirman perkataan Zulkarnain, "Hadza rahmatu mir rabbi." Subhanallah, Zulkarnain begitu hebat, luar biasa. Dia tidak bangga sama sekali. Dia tidak ujub sama sekali mengatakan ini rahmat dari Rabbku. Saya bisa begini karena siapa? Karena Allah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi dia ingatkan, kalau tiba keputusan Rabbku suatu hari, maka dinding ini akan menjadi luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Rabbku suatu hari akan terjadi. Ini dinding yang saya buat tidak akan bertahan selama-lamanya. Suatu saat akan apa? Luluh. Kalau Allah berkehendak akan apa? Luluh. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Dan kami biarkan Ya'juj dan Ma'juj pada hari tersebut, mereka berkembang biak, beranak pinak banyak, tapi terkukung dalam tempat tersebut, tidak bisa keluar. Jadi mereka ada dalam suatu tempat di atas muka bumi ini, kita nggak tahu di mana, ya, tertutup dengan satnya, radamnya Zulkarnain, tertutup, mereka tidak bisa keluar. Suatu saat Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat tersebut. Wa min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan keluar suatu saat dengan jumlah yang sangat banyak, luar biasa. Karena sekarang mereka beranak pinak. Entah satu orang punya anak berapa kita nggak tahu. Tapi sangat banyak. Nanti akan kita jelaskan bagaimana banyaknya mereka. Nah, bagaimana cara mereka? Ini cerita Zulkarnain sudah selesai. Allah cuma cerita sampai di situ. Inilah seorang raja yang adil, raja yang memperhatikan rakyatnya, raja yang turun langsung menghadapi problematika rakyatnya, raja yang tidak mencari harta, bahkan ditawarkan harta tidak mau selama dia mampu untuk melakukannya, raja yang soleh yang Allah jadikan contoh bagi kita di dunia ini.